Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda yang menunjukkan kepadamu atas adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia dapat menghalangimu dari melihat kepadanya dengan apa yang tidak wujud bersamanya. Dalam bab yang terdahulu sudah diterangkan bahwa segala yang wujud ini adalah ciptaan Allah yang diperuntukkan manusia. Tinggal manusia itu sendiri yang mengaturnya. Akan tetapi segala yang wujud ini tidaklah sama dengan apa yang mewujudkannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Dalam hal ini Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Tanwir, menurut ahli ma'rifat, sesuatu selain Allah itu tidak bisa disifati dengan wujudnya Allah, dan sifat keesaan Allah itu tidak akan goyah atau hilang bila tidak dijumpai sifat Allah dari lainnya. Wujudnya Allah itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Lagi pula Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wujudnya Allah itu selamanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Oleh sebab itu, barang siapa yang melihat sesuatu yang wujud tapi tidak bisa melihat kepada yang mewujudkannya, maka di sini berarti ada hijab atau penghalang. Adapun penghalang yang manusia tidak bisa melihat Allah adalah berupa sesuatu yang wujud selain Allah. Ketahuilah bahwa manusia bisa melihat Allah itu berkat karunia dan kekuasaannya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yakni Dia kuasa untuk menghalangi manusia melihat kepadanya. Melihat Allah di sini artinya melihat dengan hati, bukan dengan penglihatan mata. Melihat Allah di sini tidaklah sama waktu kita melihat pada yang wujud di alam ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Kedudukan atau perbedaan orang yang diberi karunia Allah sehingga ia bisa melihatnya dengan orang yang tidak diberi karunia oleh Allah sehingga ia tidak bisa melihat kepadanya, itu tidaklah sama, bahkan jauh berbeda. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kalian tidak berfikir? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Segala sesuatu yang wujud di jagat raya ini tidaklah sama dengan yang mewujudkan, baik mengenai sifat maupun zatiahnya. Akan tetapi sesuatu yang wujud itu pada suatu saat akan mengalami kehancuran dan kemusnahan, sedang Allah tetap kekal dan abadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan hancur binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap sesuatu pasti hancur binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Sastrawan Arab dalam hal ini telah bersyair, ingatlah tiap-tiap sesuatu selain Allah itu batal atau rusak, dan setiap kenikmatan itu tidak mempunyai tempat yang kekal. Untuk itu tidaklah layak bagi orang-orang khas yang dikehendaki Allah lantas terhalang penglihatan hatinya untuk melihat Allah dengan benda-benda yang wujud ini. Padahal benda-benda yang wujud itu bisa mengantarkan jiwanya untuk melihat atau mengetahui wujudnya Allah. Berbeda bagi pandangan orang-orang awam. Mereka terhalang penglihatan hatinya dalam melihat Allah oleh benda-benda yang wujud di alam raya ini. Mereka beranggapan bahwa benda-benda yang wujud itu ada dengan sendirinya, yaitu tidak ada yang menciptakan atau yang mewujudkannya,
dari itu, mana mungkin benda-benda yang wujud itu bisa mengantarkan jiwanya untuk melihat atau mengetahui wujudnya Allah. Dalam hal ini pernah dicontohkan tentang kejadian nyamuk. Dengan adanya nyamuk, manusia dapat dilantarkan untuk melihat wujudnya Allah. Manusia inilah menurut Allah adalah manusia yang mendapat petunjuk. Begitupun sebaliknya, dengan adanya nyamuk, manusia dapat lupa daratan tentang kejadian nyamuk ini, bahkan mencelanya. Manusia inilah menurut Allah manusia yang tersesat, tidak mendapat petunjuk. Demikianlah perbedaan orang khas atau orang yang mendapat petunjuk dengan orang awam atau orang tersesat dalam mengkaji atas kebesaran Allah. Untuk itu, ketahuilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, dan sebagai jawabannya renungkanlah dalam hati, pasti Anda akan menemukan jawabannya. Yang pertama, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab atau dihalang oleh sesuatu, padahal Allah lah yang menampakkan sesuatu. Yang kedua, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang tampak jelas pada tiap sesuatu. Yang ketiga, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang terlihat oleh sesuatu. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah dihijab sesuatu, padahal Allah yang tampak jelas pada tiap sesuatu. Yang kelima, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab sesuatu, padahal Allah zat yang ada sebelum wujud adanya segala sesuatu. Yang keenam, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dihijab sesuatu, padahal Dia Allah zat yang lebih tampak jelas dari segala sesuatu. Yang ketujuh, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah zat yang tidak sesuatu pun yang bersamanya. Yang kedelapan, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab sesuatu, padahal Dialah yang maha dekat kepadamu dari segala sesuatu. Yang kesembilan, bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab sesuatu,
Padahal andaikan tidak ada Allah, niscaya tidak ada sesuatu. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang menunggu jawaban dari kita masing-masing. Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab, maka tampaklah jelas baginya sifat-sifat Allah yang ada pada tiap benda yang tampak di jagat raya ini. Yang semua isi jagat raya ini menunjukkan bukti atau tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan, dan kesempurnaan Allah yang tidak menyerupai sedikit pun dengan manusia, baik mengenai zatnya maupun sifatnya. Dengan demikian, bila masih dijumpai ada manusia yang tidak mengenal atau tidak melihat Allah, maka sama halnya manusia yang telah disilaukan oleh cahaya yang sangat terang dan telah terhijab atau terdinding dari nur ma'rifat oleh awan tebal yang berupa alam seisinya. Dan perlu diketahui bahwa manusia yang demikian itu adalah manusia yang tersesat, yakni ia tidak mendapat petunjuk.